ya. Halo. Kalau ini jelas Kak? Tes tes. Oh, jelas Kak suaranya. Kira-kira tes tes. Sudah jelas belum? Oke, oke. Oke ya. Oke. Yang lain pada kemana nih? Tumben. Cuma 4 orang. Oh, masih sibuk. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja ya. Oke. Nah, udah ada yang download belum tadi? Tadi saya udah ngasih PPT di grup. Nah, ya nggak apa-apa. Nah, hari ini kita belajar. Ada yang kira-kira ada yang tahu nggak nih artinya? Yuk. Ini kalau di ya, ya Mas Adis. Ngartikannya satu kata ya. Ini artinya maksudnya di bahasa Indonesia kan ya, kayak minjem. Bolehkah saya meminjam? Kalau di bahasa Inggris kan jangan diartikan bahasa Indonesia satu-satu. Oke ya. Nah, ada yang tahu nggak nih bahasa Inggrisnya? Tas. One. Bukan one bag. One. One. Nah, ini ruler. uh, dictionary. 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 E dibaca A dibaca E. Ya, coba yang di sini satu-satu ya saya suruh hitung dari nomor 1 sampai nomor 20 dalam bahasa Inggris. Ayo. Ya, Mbak Suparmi dulu. 1 sampai 20. Five, 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 five. Egg. 11. 11. E dibaca I. 11. 12. 12. 12.
13. 13. 14. Yes. Kalau E dibaca I. Aha. Mhm. Aha. Mhm. 20. 20. Yes, oke. Sekarang Mas Ajis. 1 sampai 20. Mas Ajis. Mhm. Mhm. 10. 10. Mhm. Mhm. 12. Aha. 13. Yes. Mhm. Aha. 7. Mhm. Ek. Mhm. Yes, thank you. Mas Ahmad. Sekarang giliran Mas Ahmad. Mas Ahmadnya di sini nggak? Nggak ya? Mbak Lilis. Bisa nggak Mbak Lilis? 1 sampai 20. Ya, oke. Ya. Uh, 11, 12, 12. Ya. 11. Iya. Halo. Tes. Iya. Halo. Nggak dengar ya? Halo. 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 Tes. Dengeran ya? Iya, halo. Ulang ya. Tadi nggak bisa, nggak denger. Iya. Apa ya? Aha. 11. Mhm. 12. 12. 12. 12. 12. Aha. Aha. Hmm. Oke, makasih. Thank you. Ini Mas, ya, Mbak Mas Ahmadnya di sini nggak? Nggak ya? Oh, oke. Nah, udah pada bisa ya. Cuman Mbak Suparmi lebih ke pengucapannya ya kurang. Iya, jadi nanti buat Mbak Suparmi, eh, di jam, kalau misalnya udah selesai, bisa agak agak lama sama saya, biar saya ajarin pengucapannya dari A sampai Z ya. Kalau nanti jamnya agak udah selesai, kita bisa belajar. Oke, buat Mbak Siti, selamat datang. Nah, Mbak Lilis, it's okay buat Mbak Siti. Mbak Lilis, ini ada gambar gambar tas. Nah, kalau udah bilang
6 tas dalam bahasa Inggris gimana? Halo? Six bag, ya. Benar. Mas Ajis. Buat Mas Ajis. Ini pensil, ada 4 pensil. Bahasa Inggrisnya halo? 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 Oh, error ya. Oke lah. Oke. For pencil. Oke, oke. For pencil. Nah, kemudian ini ada halo? Buat Mbak Suparmi, ini ada berapa buku, ayo? Mbak Suparmi, bahasa Inggrisnya 2 buku. Halo? Hah? No, no. No, no, yang ini. Bukan yang ini. Yang ini aja, iya. Buku. Buku aja. 2 buku, jangan dictionary, susah bilangnya. 2 books, 2 book. Ya, ya, 2 book. Nah, nah ini, nah, iya, iya nggak denger, beneran, nggak denger. Ah, halo, halo, Mas Ajis, nggak denger suaranya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, topik kita hari ini adalah my I have one of yours. Nah, jadi ini maksudnya adalah ekspresi untuk meminta sesuatu atau meminta barang. Wah, kok pada keluar semua ya jaringannya ya? Iya, soalnya nggak ada yang nggak dengar suaranya. Oke. Nah, jadi saya ulangin ya. My I have one of yours. Ini adalah ekspresi untuk meminta barang, ask for something. Ya, my I have one of yours. Nah, kalau kayak bahasa Indonesianya itu kayak kita minjam barang. My I have one of yours. Artinya itu mereka saya meminjam barang atau meminta barang. Ini kayak ekspresi my I have one. Meminjam barang. Kayak kita mau minjam barang di ekspresi my I have one of yours. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris, kalau kita misalnya mau meminta barang, kita menggunakan kata my I have.
tapi jangan lupa di belakangnya ada kata please biar lebih sopan, please. Nah, kayaknya nih my I have ya, my I have one pens, one pens please. Nah, jadi kayak boleh kan aku minjam pensilmu gitu. Atau bisa gunakan can I have, my I have, atau can I have, itu sama artinya, bisakah. Jadi kalau kita menggunakan kata please di belakangnya itu untuk lebih ke politeness, sopan. Nah, jadi misalnya nih ada yang minjem, nah ada responnya, jadi kita jawab dengan sure atau here is sure, and here it is. Ini artinya berarti si yang kamu pinjam tadi memberi ya, sure. Oke, boleh seperti itu ya artinya. Sure, here it is, here you are, sama. Oke ya, kita lebih ke contoh aja biar lebih ngerti. Ya, good evening buat Mbak Novi, selamat datang. Nah, ini ada conversation, langsung ke contoh nih. Mas Ahmad sama Mbak Lilis coba conversation. Mas Ahmadnya di sini nggak? Oke ya. Mas Ahmadnya jadi Andi, Mbak Lilis jadi yang satu lagi ya. Oke ya. Oke, mulai. Jadi karena di sini pengucapannya kita belajar tentang my I have one pencil, menggunakan my I have one your pencil. Nggak menggunakan borrow, my I have one. Itu nanya minjam, my I have one your pencil. Atau bisa digunakan pakai kata akhirnya please, kalau please polite. Oke, Mbak Lilis, oke, lanjut. Iya. Enggak, ini. Ya, sure, here you are. Artinya apa? Ayo. Sure, here you are. Ayo, Mbak Lilis. Halo. Halo. Ya. Apa? Enggak. Jadi kayak yang tadi kita ulangin ya. Nih. Contoh my I have one of yours. Nah, ini contoh tadi meminta barang, meminjam barang. Nah, jadi tadi kan pensil. So my I have one your pencil. Nah, terus di sini ada responnya. Jadi kalau ada orang
menggunakan kata my, I have. Jadi kita harus merespon dengan kata sure, her, here it is, atau here you are. Jadi kan ini tadi contoh conversationnya. Jadi Andi tadi bilang, I don't bring my pencil. My, I have one. Your pencil. Jadi kita harus jawab pakai kata sure, here you are. Jadi artinya ini boleh. Sure, boleh, silahkan, seperti itu. Ngerti ya Mbak Lilis? Oh, oke. Nah, tadi siapa yang Mas Ahmad ya yang saya suruh baca jadi Andi? Ya, Mas Ahmad ya tadi ya jadi Andi. Iya, Mas Ahmad kan? Ya. Oke, dengar. Oh, iya. Yaudah deh, Mbak Suparmi, apa jawabannya? Ayo. Thank you. Thank you aja. Ya, you are baru. Mbak Lilis. Oke, thank you. Oke, buat Mbak Siti deh. Oh, oke deh buat Mas Ahmad. Oke. Gini, Mbak Siti. Nah, buat Mbak Siti, kasih contoh lagi dong conversation tentang my, I have one. Minjem barang. Iya, minjem barang. Yes, gitu, bener. Terus, ya bener. Nah, jadi kalau ada orang minta sesuatu ya, barang, dalam bahasa Inggris itu kita ucapin my, I have one. So jadi responnya harus kita jawab dengan sure atau here it is. Nih buat Mbak Novi ya. Ya, sure, here. Ya. Buat Mbak Novi. Mbak Novi nya di sini enggak? Enggak ya. Mbak Surnia deh. Mbak Surnia enggak di sini juga. Oke deh. Mbak Surnia? Oke. Mbak Surya. Oke. Lagi ini ya, sibuk ya? Iya, lagi ini sibuk ya. Mbak Suparmi deh, buat satu contoh menggunakan kata my, I have one. Maaf, nggak bisa, nggak satu sih, mungkin mau minjem dua buku gitu, atau pakai nomor gitu. Ya, my, I have two book please. Nah, jadi kalau kayak gitu jawabannya gimana Mbak Suparmi? Tadi saya bilang
Ah, sure, 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 sure. Ya, oke. Oke deh, oke. Nah lah. Ya, nanti kita latih. Ya, lidah Jawa. Oh, jadi biar. Oh, oke oke. Gak apa-apa. Nah, sekarang belajar tentang there is and there are. There is and there are. Jadi there is, there are ini artinya sama ya. Artinya itu ada. Nah, cuman yang membedakannya itu adalah there is digunakan untuk singular nouns. Nah, kemudian kalau there are itu digunakan untuk plural nouns. Nah, ada yang tahu nggak singular itu apa, plural apa? Nah, dari contoh bisa kita ngerti nih. There are 10 notebook in my bag. Nah, artinya apa? Artinya ini, nah, ada 10 buku di dalam tas saya. Nah, 10 ini kan lebih dari satu kan. Jadi kita kalau lebih dari satu menggunakan there are. Nah, kalau contoh yang ini there is. Nah, there is a pencil in my pencil case. Nah, ada sebuah pensil di kotak pensil. Nah, a pencil ini, menggunakan a pencil berarti dia cuma satu. Gunakan there is. Oke. Jadi there are itu digunakan ketika ada lebih dari satu barang. Kayak there are 3 books in my table. There is a ruler in my pencil case. Jadi kalau cuman mau bilang misalnya barangnya cuma satu pakai there is, tapi kalau lebih dari 2 gunakan there are. Jadi there is itu digunakan singular nouns. Singular noun ini dia satu barang, singular. Nah, kalau there are digunakan untuk plural nouns, itu lebih banyak, lebih dari satu. Oke ya, buat Mbak Suparmi dan Mbak Lilis sama Mas Ajis, ngerti nggak? There is. Ya, paham ya. Oke, jadi kalau saya bilang singular nouns berarti singular nouns maksudnya iya, singular. Satu barang. Kalau plural nouns berarti banyak barang, lebih dari satu.
Yang mana? Ya, singular. Apa kalau saya bilang singular nouns? Singular nouns. Nah, ya. Singular. Coba ulangin, Mbak. Singular. Singular nouns. Singular nouns. Oke. Nouns. Nah, kalau plural berarti apa maksudnya? Plural. Lebih dari satu. Lebih dari satu pokoknya. Jadi ingat aja Mbak Suparmi, kalau singular itu satu barang. Nah, kalau plural berarti banyak. Ingat itu aja, kata singular sama plural. Kalau singular berarti satu, kalau plural lebih dari satu. Oke ya. Nah, coba deh buat Mbak Nopi buat contoh kalimat dan menggunakan there is atau there are. Mbak Nopi. Boleh, terserah. Halo? Gak kedengaran suaranya? Ya, gak kedengaran suaranya. Oh, oke. There are, boleh. Teja, table. Ya, bisa. Ini ya, there are two in glass in my table. Two. Oh, two. Ya, two glass in. Oh, sorry salah saya. There are dua kan maksudnya? There are two glass in my table. Gini ya, there are two glass in my table. Oke. There, yes, in my table. Oke. Saya tulis. Ini buat yang lain bisa baca jadi ngerti. Oke, buat Mbak Siti. Contohnya dong. There is dan there are. There six, pencil box. There is in my pencil case. Oke. Boleh, biar banyak contoh jadi yang lain pada ngerti.
sweet. It's okay. Mhm. There are there are stick. Oh, six glasses. Oh, glasses on the table. Ya, benar. Oke. Nah, buat Mbak Suparmi sama Mbak Surnia sama Mbak Lili sama Mas Ajis sama Mas Ahmad, kira-kira ngerti nggak menggunakan kata there are sama there is? Hmm. Mhm. Iya benar. Di pencil case. Pencil case tahu nggak artinya apa? Pencil case itu adalah kotak pensil. Kotak pensil. Iya. Uh, ya, jadi di dalam pencil case-nya itu ada satu rule, satu roll, satu penggaris. Ya. Aha. Aha. Aha, ya, benar. Coba Mbak Suparmi, jadi supaya lebih ngerti buat kalimat. Mana? Ayo. Kalau nggak bisa bilang, diketik aja. Diketik nggak apa-apa. Buat Mas Ahmad, coba buat juga contoh menggunakan there are sama there is. Oke, Mbak Surnia sama Mbak Lili sama Mas Hajis juga biar lebih ngerti. There is, there are. Nah, buat Mas Ahmad, there is laptop in my bag. Nah, berhubung karena cuma satu, gunakan kata one atau a. Berarti bisa gini, there is a laptop in my bag. Ya, benar. Benar-benar there is one laptop in my bag atau there is a laptop in my bag. Mbak Suparmi, there are six book in my bag. Ya, benar. Buat Mbak Surnia sama Mbak Lili sama Mas Aji, coba buat juga contohnya there is dan there are. Ya, there is one phone in my bag. There is one phone in my bag. One handphone, one phone. Phone itu cellphone deh kayaknya. Kalau phone itu maknanya kan besar. Jadi there is, iya, cellphone. Mobile phone bisa, mobile phone, cellphone atau handphone. Jangan phone. Phone berarti bingung.
Mbak Surnia artinya saya mau belajar, artinya I want going to learning. Nah, going I want to study. I want study Mbak Surnia. Buat Mbak Surnia, I want to study. Bukan I want going to learning. Okay, there is four. No, Mbak Lili salah. Ayo, tadi saya bilang kalau there is apa? Mbak Lilis, kalau menggunakan kata there is berarti dia cuma satu barangnya. Berarti itu bukan there is. There is one mobile phone in my bag. Ya benar, there are four. Gini Mbak Lilis, Mbak Lilis mau bilang di sana ada empat apa barangnya, barangnya apa? Misalnya there are four apa gitu, pensil kah, eraser atau apa? Ya, bagnya juga nggak perlu pakai S karena udah menjelaskan. Coba Mbak Lilis ulang lagi. There are 6 clock in my house. Oke, Mbak Suparmi ngerti ya. Gak apa-apa, namanya juga belajar usaha. Kalau udah ngerti tulisan nanti bisa itu pengucapannya. Oke, buat Mbak Surnia sama Mas Ajis, there are 4 pencil. Ya, there are 4 pencil in my bag. Ya benar, there are 4 pencil in my bag. Oke. Nah, oke ya. Nah, kali ini juga kita belajar ekspresi. Nah, I like, menggunakan kata I like it. I like pens and pencil with picture on them. Nah, jadi menggunakan kata I like it. Jadi I like it ini artinya suka. Nah, I like, misalnya I like apple atau I like I like food. I like ya apa, ayo? Mbak Suparmi, I like you, ya. I like my friend. Itu bisa sih. I like sister Siti to be my friend. To be my friend. Yeah, to be my best friend. To be my best friend. Terus apa lagi? Misalnya I like sing and dancing. I like my teacher. Mbak Surnia, I like my teacher. Teacher nggak gitu. Teacher ya, mau bilang teacher ya, Mbak Surnia.
ya teacher gini. Nah buat Mbak Suparmi, I like, nggak pakai I like it, I like Siti Kasmona to be my best friend gitu. To be my best friend ya. Mhm. Haha, oke, ngerti ya. Mbak Novi, ayo kasih contoh. I like apa? Sukanya apa nih buat Mbak Novi? Ya, ya. I like, nggak usah pakai it lagi. Oh, eat makan maksudnya. Oh, eat gini. Ya. Nggak pakai mana mana mana. Nggak ada, nggak ada tuh. I like eat bread, ya benar. I like my sister. Oke, I would like to invite. Ya, kalau I would like ini beda lah, akan. Ini kan masih suka. Ini ceritanya kan membahas beda. Kalau ini kan kesukaan, cerita suka. Nah, misalnya nih Mbak Novi suka apa? I like, ya. Mbak Suparmi sukanya apa? I like to learn English, atau I like, ya, I like study English. I like eat fruit, buah ya. Ya, fruit. Ya, I like going to swim. Buat Mbak Lilis, I like to study English. Jangan learn. Learn itu masih enggak. Kalau learn itu untuk mempelajari. Kalau kita kan belajar. I like to study English. Yeah, I like spicy food. Ya, buat Mas Aji sama Mas Ahmad, ayo buat contohnya. I like. Pada nggak di sini ya? Ya, buat Mas Ahmadnya, buat contoh. I like my, ya bener, I like my boyfriend when he smile. Bener. Oke, ngerti ya, pada ngerti ya. Nah, ada percakapan nih. Saya mau deh Mbak Siti sama Mbak Novi baca. Yang jadi Doni Mbak Siti, yang jadi Vina Mbak Novi. Ya, gimana? Pilih. Tadi Mbak Suparmi sama Mas Aji sudah di pertama. Mbak
Mbak Suparmi juga udah. Ah, gantian. Ah, tadi tadi mereka udah di pertama kok. Ah, ayo satu-satu. Oke. Instead. Ya. Oke. Nah, ini katanya pasti sulit ya dimengerti ya bagi yang belum ngerti. Nah, buat buat Mbak buat Mbak Novel sama Mbak Siti ini kalau artinya pasti tahu ya, tapi buat yang lain nih, buat Mbak Suparmi sama Mbak Lilis, Mbak Surnia sama Mas Ahmad sama Mas Ajis. Oke, tahu nggak nih makna dari conversationnya? Mbak Suparmi, ngerti nggak dari tadi ya, conversationnya maksudnya? Ah, may I borrow your pen? Hahaha. Iya, iya. Running out of ink tahu nggak artinya apa? Running out of ink. Ada yang tahu nggak artinya apa? Mhm. Tintanya habis ya. Itu ya. Ting, ting. Ya, running out of ink, tintanya habis. Oke ya. Tuh. Jadi buat Mbak Lilis, dari arti dari conversation yang kedua Vina, I think I have got one spare pen. Mbak Lilis, halo, Mbak Lilisnya di sini nggak? Nggak ya Mbak. Mbak Sonia, halo Mbak Sonia. Mbak Sonia nggak di sini juga. Oke deh. Jadi spare. I think I have got one spare pen. Artinya, uh, ya, ya benar.
you are, ini here you are, ini untuk kamu, bisa here you are. I think I have got one spare pen. Oke. Oke ya. Nah, wow, you have got a nice pen. Wow, you have got a nice pen. Artinya, wah, kamu punya pen yang sangat bagus. I like it. Nah, I like it. It ini menjelaskan pennya. Ya, buat Mbak Suparmi, I like it. It-nya itu menjelaskan pennya. Ya, it. Ya, I have got a nice pen. I like it. Pensilnya bagus. Saya suka pensilnya. Saya suka ini gitu. Jadi it-nya itu menjelaskan ke pen. It-nya itu menjelaskan ke pen ya. Nah, kemudian baru really, I don't like it, you know, that's why I never use it. Nah, buat Mbak Surnia, arti Mbak Surnia, really, I don't like it, you know. Artinya apa, Mbak? Ya, Mbak Lilis. Oh iya, nggak apa-apa. Iya benar, tidak suka. Really, I don't like it, you know. Coba ayo Mbak Lilis diartikan. Ya, I don't like it, you know. Kamu tahu aku tidak suka. That's why I never use it. Iya, bisa. I don't like it, you know. I don't like it, you know. Jadi it-nya tadi menjelaskan apa ya Mbak Suparmi? Di sini. I don't like it. Nah, it-nya tadi nih menjelaskan kemana? Oh, tadi kan dia bilang I like it. Ya, pen, bener. It-nya itu menjelaskan ke pen. Ya. Jadi it-nya itu menjelaskan ke pennya. I don't like it. Dia kan bilang I don't like it. Berarti it-nya itu menjelaskan ke pennya dari kalimat sebelumnya. Nah, that's why I never. Ya, jadi nggak ya, jadi kita nggak perlu bilang lagi I don't like pen karena udah ada di kata sebelumnya. Jadi kita bisa I don't like. Ya, benar. Nah, that's why I never use it. Nah, that's why I never. Jadi nah, ya, maka dari itu saya tidak pernah menggunakannya. Jadi tadi Mbak Suparmi, it-nya tadi jelaskan apa? Ayo, karena ini pakai it lagi. Iya, that's why it-nya itu menjelaskan ke pennya ya, jadi diingat. Oke. Nah, why it has got nice picture on it. I like pens and pencil with picture on them. Nah, jadi artinya why? Why? Kenapa? Ini it has got nice picture on it. Ini sangat bagus untuk menggambar menggunakan pensil ini. It ya. It-nya pensil. It has got nice picture on it. I like pens, pencil with picture on them. Jadi gunakan I like ya. Ini tadi I like pen and pencil with picture on them. Mbak Lilis sama Mbak Surnia,
Ya, Mbak Novi, itu barang yang dimaksud. Ya, makanya itu menjelaskan ke kalimat percakapan sebelumnya. Dalam percakapan ini kan itu pen, pensil. Nah, oke ya. Nah, not the picture. I like, menggunakan I like lagi nih. I like using a ballpoint instead. Nah, artinya, ayo. Bukan untuk menggambar. Ya. Aha. Jadi gini, insteadnya ini diartikan di luar instead. Malahan saya lebih suka menggunakan ballpoint. Ya, jadi diartikan not the picture, I like using a ballpoint instead. Nah, jadi bahasa Inggris dia ininya di belakang. Tapi kalau dibilang di Indonesia, malahan saya suka pakai pakai ballpoint gitu jelasinnya. Tapi ini nggak bisa digunakan di depan, dia harus di belakang instead. Oke ya. Lucu, iya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya bagus, tapi kalau di Inggris kan itu lucu sama mereka. Nah, kemudian I see, unlike you, I don't like ballpoint. Well, thanks for lending me the pen. Nah, hmm, unlike apa unlike? I see. No, unlike you. Nggak sama. Iya, tidak sama sama kamu. Aku tidak suka menggunakan ballpen. Unlike you, tidak. I unlike you itu tidak sama kayak kamu gitu. Unlike you, no, unlike you itu nggak sama, tidak sama seperti kamu. Nah, kan gini, ini percakapannya si si Vina ini dia kalau gambar lebih suka pakai ballpoint. Sementara si Doni nggak suka gambar pakai ballpoint. Jadi gunakanlah unlike you, I don't like ballpoint. Aku nggak kayak kamu, aku nggak suka pakai ballpoint. Gitu. Gimana? Buat Mbak Surnia dan Mbak Suparmi. Jadi gini nih, misalnya Mbak Suparmi sukanya makan bakso misalnya, ya kan? Nah, saya nggak suka bakso, jadi saya bilang unlike you. Iya, ya unlike you, I don't like meatball. Seperti itu. Ngerti ya? Buat Mbak Surnia sama Mbak Lilis, ngerti nggak? Mbak, ya Mbak Surnia kenapa? Oh, ngerti ya. Oke. Terus kemudian, well, thanks for lending me the pen. Artinya Mbak Sunia, thanks for lending me the pen. Ini, well, thanks for the lending me the pen. Pen, ya artinya
Lending. Lending, meminjamkan. Lend. Ya, benar. Oke. Nah, oke. Ya, benar. Thanks for lending. Telah meminjamkan. Ya. Well, baik, oke. Well, okay, thanks for lending me the pen. Yang mana? Ini Tivina yang mana? Ini? Not the picture. The picture I like using point instead. Ya, artinya tahu? Mbak Sunia? Ya, not the picture. Tidak untuk menggambar. I like using ballpoint saya. I like using a ballpoint. Malahan saya suka menggunakan ballpoint. Ngerti? Ya, Mbak Surya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar descriptive text. Nah, descriptive text ini adalah kita mendeskripsikan teks. Tahu ya, ngerti ya deskripsi? Di bahasa Indonesia deskriptif, wacana deskriptif. Ngerti kan the descriptive text? Jadi kayak mana bahasa Indonesianya ya? Mendeskripsikan suatu objek. Nah, mendeskripsikan suatu objek. Nah, jadi the descriptive objek yang mau dideskripsikan, yang mau ditulis, diceritain atau misalnya di dalam suatu teks. Nah, ya, subject object. Beda subjek objek. Di bahasa Indonesia udah dipelajari. Subjek itu adalah orangnya, objeknya itu adalah yang mau misalnya ini saya sedang memasak misalnya. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya I am cooking in the kitchen. I am itu subjeknya, cooking itu jadi objek yang mau dibahas, cooking. Berarti di situ cookingnya yang dijadikan objek. Misalnya masak apa, dijelaskan, itu objeknya. Jadi bisa diperlebar. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris ada buat descriptive text itu sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia. Udah dipelajarin belum bahasa Indonesia buat deskriptif? Cuman di dalam bahasa Inggris kita ada introduction. Sama sih sebenarnya. Introduction itu pembukaan dari suatu teksnya yang mau dibuat. That give general information about object. For example, name and location. Name. Ya, jadi
introductionnya. Jadi untuk pertama, untuk mendeskripsikan teks, jadi kita harus tahu objeknya dulu, nama sama lokasinya. Kemudian main part. Nah, main part ini menceritakan objeknya itu yang lebih detail. Misalnya, for example, the facilities it has got, how big, ya, besar atau kecil, bersih atau kotor, how old is, and how beautiful. Nah, jadi untuk mendeskripsikan objeknya itu kamu menggunakan adjektif. Nah, adjektif itu, kata-kata adjektif itu adalah big, large, clean. Nah, kayak misalnya clean classroom, ini clean class, ya, big besar, small kayak ukuran, large, clean. Kata kayak adjektif itu kata sifat. Jadi kayak kata sifat. Besar itu kan termasuk dari kata sifat, big, large, clean, beautiful. Nah, jadi untuk mendeskripsikannya itu menggunakan adjektif. Nah, kayak a big library, a beautiful Moscow. Tahu nggak Moscow artinya apa? Ya, masjid. Buat Mbak Surnia sama Mbak Suparmi, apa Moscow artinya? Masjid. Ya, dihafal ya, masjid. Oh, tahu. Oke ya. Nah, ini ada contoh. Nah, kita masuk ke contoh aja biar lebih ngerti. Nah, ini contoh dari descriptive text. Mbak Surnia baca paragraf 1. Ayo Mbak Surnia, dibaca paragraf 1. Halo Mbak Surnia. Mbak Surnia nggak di sini ya? Oke deh. Mbak Lilis, paragraf 1, ayo dibaca. Iya, paragraf 1 aja. Ya, number high school egg. Ya, egg. Oh, tadi bisa 20. Ya, 20. Oke, thank you. Mbak Suparmi, paragraf 2. Paragraf 2. Ah? Ya. 18. 18. A big library
Uh-huh. A teacher, a teacher, uh-huh. Mhm. Oke, buat Mbak Surnia, paragraf 3. Yeah, the computer room is next. The computer, the computer, yeah. Oke, ini terang, bagus nggak, terang nggak? Oke, coba dibaca. Dari ini nggak bisa dibaca. Dari, oke, coba ikutin aja. The computer room is next to the library library. Nggak ada bukunya. Dapat bukunya. Halaman berapa itu ya? Saya juga tuh 87. Oke, it's okay. Ada? The computer is ah, oke. Oke deh. Mas 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 Ajis deh. The computer dari sini. Paragraf 3. The, mm, is mhm, mhm, hall is mhm, ya. Mhm, mhm, mhm. Board. Mhm, mhm. Teacher room. Oke, thank you. Nah,
ini ada contoh dari yang descriptive text tadi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita mau membuat descriptive text, jadi yang pertama kali itu adalah introduction. Nah, dijelaskan dulu. Jadi ini teksnya menceritakan tentang di sekolah. Jadi dia bilang, dia introduction dulu, my school. Jadi kan tadi untuk introductionnya itu adalah tadi name, nama tempat, name sama lokasinya. Jadi dibilangnya my school, dan name-nya State Junior High School Egg of Yogyakarta is at 20 Diponegoro in the center of the city. Nah, ini termasuk introduction. Yang ini introduction ya. Nah, intro. Nah, baru paragraf berikutnya inilah yang namanya main part. Nah, tadi main part dijelaskan, mendeskripsikan objeknya. Jadi tadi fokusnya ini pada sekolahnya, my school. Objeknya school. Nah, jadi tadi katanya di main part itu harus menggunakan kata adjective. Nah, gunakan kata adjective. Nah, ini termasuk kata adjective. Big, clean, adjective. Kemudian beautiful, adjective. Kemudian large, ini termasuk adjective. Nah, jadi untuk membuat kalimat descriptive text itu harus ada adjektifnya, menjelaskan itu besar atau kecil, bersih atau kotor, atau cantik, atau kotor atau buruk, seperti itu ya. Jadi nih contohnya, my school is big, sekolah saya besar. Kemudian it has 18 clean classroom, jadi ada 18 kelas kebersihan. Jadi 10 clean toilet. Nih, 3 laboratory, a big library and a teacher room and a headmaster room. Nah, buat Mbak Suparmi, artinya yuk, arti dari paragraf ini. Enggak, yang ini, yang tadi yang masih enggak, yang dari sini ngerti nggak? My school is big, artinya nggak ada sangat, nggak ada kata sangat di situ. Very, nggak pakai very. Iya. Ya, clean ya, bersih. Iya, jadi ada 18 kelas yang bersih. A big library, perpustakaan. Nggak ada besar, kan nggak ada kata very di situ. Jadi salah, sorry. Jadi salah. Oke. Headmaster, kepala sekolah. Headmaster. Ya, it has a beautiful school park. Sangat, ya, indah, mempunyai taman sekolah yang indah in the center of the school. Di pusat
center di tengah sekolahnya. Sekolah. Iya, oke ya. Oke. Nah, kemudian jadi dari kalimat ini mana yang merupakan adjektif? Adjektif tadi kata sifat. Tadi udah saya jelasin. Besar, kecil. Adjektif. Bukan. Adjektif itu kata adjektif. Kata adjektif itu maksudnya kata-kata sifat. Jadi kalau kita membuat mendeskriptifkan teks di dalam main partnya itu, di dalam ceritanya itu harus ada kata adjektif. Nah, adjektifnya itulah kayak big. Kalau di bahasa Indonesia itu besar. Misalnya ruangan sekolah saya besar, dan mempunyai 18 ruangan, 10 toilet, 3 laboratorium, dan 1 perpustakaan yang besar. Atau beautiful. Jadi ada kata beautiful, ada kata big, ada kata large. Jadi itu adalah merupakan kata adjektif. Oke ya. Adjektif. Minggu. Ntar hari apa saya ajarin deh. Adjektif hari kita ganti hari ini hari apa? Ganti yang kemarin gak masuk hari Sabtu apa Minggu? Minggu ya. Ya, Minggu. Oke, Minggu. Nah, nanti di Minggu itu saya lebih fokus ke adjektif tadi ya, biar lebih ngerti. Iya, Minggu ya. Oke. Iya, Minggu. Jadi tadi itu adjektif. Iya, malam minggu saya nggak bisa. Saya malam minggu Indonesia. Oke. Iya, malam Senin saya yang pakai malam Seninnya. Jam berapa Mbak? Biar ini aku. Kalau apa nanti bisa lihat videonya kan nggak apa-apa. Oke ya. Kayaknya nih waktunya udah habis. Jadi, nah, penutupan. Jadi ini adalah nanti dibaca lagi. Ini contoh untuk membuat mendeskriptifkan teks atau suatu objek. Misalnya Mbak mau menceritakan situasi di rumah. Jadi ada apa aja dijelasin. Misalnya ada TV besar. Berarti in this room have a big television and a small, misalnya a small room. Pakai small, kecil, besar. Ya, objek yang mau diceritakan. Jadi dijelaskan. Misalnya objeknya apa? Misalnya objeknya itu taman bunga. Jadi misalnya taman bunganya itu kayak mana? Misalnya taman bunganya itu indah, terus bersih, kayak gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itulah menggunakan kata adjektif. Nanti di hari Minggu deh saya jelasin adjektif lebih ini. Oke ya. Ya. Nggak ada deh. Nggak usah PR-nya, nggak usah deh, karena belum sampai kita pada pelajaran berikutnya, karena kan sebenarnya masih ada, cuman waktunya udah habis. Jadi kita lanjut ke hari Minggu. Nanti saya ulangin lagi nih
yang deskriptif teksnya lagi. Oke ya, sampai hari ini